wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang sama-sama kita cinta ini. Salawat beriring salam kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aditya Nugraha. Saya berasal dari SD ITM Arif Kota Parangpanjang. Pada hari ini izinkan saya menampilkan kultum yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'buduna illa iyyahu bil walidaini ihsana. Subhanallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak beribadah kecuali kepadanya serta berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimanakah cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan berbakti kepada keduanya serta memuliakan keduanya. Begitu tinggilah kemuliaan kedua orang tua di dalam Islam, sehingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jangan engkau bebaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Hadirin jemaah yang berbahagia, disunahkan menaati kedua orang tua dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taat dalam perkara-perkara yang makruh sekalipun juga dianjurkan dan diperintahkan. Namun, jika hati bapak atau ibu menjadi sedih dan sangat terpukul jika anak menyalahi keduanya dalam hal itu, maka pada saat itulah menjadi wajib baginya untuk menaati keduanya dalam perkara mubah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang mengenai keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling agung haknya terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Suatu ketika salah seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang hendaknya aku dahulukan untuk berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, ayahmu, kerabat terdekat dan yang terdekat setelahnya. Dipahami dari hadis di atas bahwa ibu didahulukan atas bapak dalam hal berbakti kepadanya. Hal itu dikarenakan keletihan dan kelelahannya dalam merawat anak dengan penuh kasih sayang serta berbagai kesulitan yang dihadapinya, seperti saat mengandung, rasa sakit saat melahirkan, rasa letih saat menyusui, rasa lelah saat mengurus dan merawat anak, sehingga sering tidak tidur di malam hari. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki menggendong ibunya di punggungnya tawaf mengelilingi Ka'bah. Laki-laki itu lalu bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah Anda menilaiku telah memenuhi hak ibuku? Ibnu Umar menjawab, belum, bahkan belum sama sekali. Tidak sebanding dengan
dengan satu di antara sekian kali rasa sakit yang dialaminya saat melahirkan. Tapi engkau telah berbuat baik kepadanya, dan mudah-mudahan Allah membalasmu atas kebaikannya sedikit dengan balasan yang banyak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jika berbakti kepada kedua orang tua berpahala sangat agung, maka durhakalah kepada keduanya adalah dosa besar. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya balasan dari setiap dosa akan Allah temukan sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat. Kecuali durhaka kepada kedua orang tua, sesungguhnya Allah akan mempercepat. Wahai Ibnu Umar, apakah Anda menilaiku telah memenuhi hak ibuku? Ibnu Umar menjawab, belum, bahkan belum sama sekali. Tidak sebanding dengan satu di antara sekian kali rasa sakit yang dialaminya saat melahirkan. Tapi engkau telah berbuat baik kepadanya, dan mudah-mudahan Allah membalasmu atas kebaikannya sedikit dengan balasan yang banyak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jika berbakti kepada kedua orang tua berpahala sangat agung, maka durhakalah kepada keduanya adalah dosa besar. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya balasan dari setiap dosa akan Allah temukan sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat. Kecuali durhaka kepada kedua orang tua, sesungguhnya Allah akan mempercepat siksaan baginya. Demikianlah kultum singkat saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.